bagaimana jika sudah terlanjur mengucap minta cerai kepada suami Ustaz? Adakah amalan yang bisa menghapus dosa tersebut? Tentu saja bertaubat kepada Allah, karena kata Nabi SAW tadi, ini ingat baik-baik hadisnya, istri manapun atau wanita manapun yang minta cerai tanpa udzur syar'i, nggak ada sebab syar'inya. Sebab syar'i itu kayak pemabuk, penyihir, murtad dari agama, itu wajar lah. Tapi kalau masalah teknis-teknis lapangan saja, perubahan sikap, karakter, segala macam, ini jangan. Bertobat kepada Allah SWT, karena tidak cium bau surga. Apa nikmatnya ibu hidup kalau tidak bisa masuk surga? Target utama seorang mukmin itu kan. Ingat teman-teman, kita menjalani tugas. Saya sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri, hanya sampai ajal datang. Sabar. Sebentar lagi ajal datang, mati, selesai kok. Kita dapat semua pahalanya kan gitu. Jangan terlalu mengkhayal seperti orang Yahudi, anggap dirinya akan hidup selamanya. Enggak, kita akan meninggal dunia. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari kecil saya senang dengan pria yang pintar mengaji, suaranya indah. Sampai saya menikah, suami saya melarang saya melihat video murattal syekh yang saya gemari. Sedangkan dia tidak memberikan apa yang saya suka. Di rumah lebih sering main game. Dia baik, tapi tidak memberi kepada saya ketenangan. Saya butuh ketenangan batin, bukan hanya biologis dan materi. Saya sudah tegur, tapi dia tetap seperti itu. Sempat saya berpikir bercerai. Bagaimana Ustaz? Jangan. Masa cerai gara-gara main game? Gimana sih? Sabar. Sabar. Kalau ibu-ibu yang suami masih suka main game, saran saya begini, coba ibu jadi lebih hebat dari game itu. Iya. Dia nggak mungkin sibukkan diri dengan game kecuali dia rasa ada waktu lowong, gitu kan. Datanglah di situ, goda dia. Ya, jadilah seorang yang bisa mengalahkan game itu. Bagaimana caranya? Masa saya mesti ajarin? Ibu lebih paham. Jadi harusnya bisa diganti itu. Dan kalau hanya masalah ini, tidak ada masalah. Kalau dia melarang nonton, dia mungkin karena dia cemburu. Baik, dengar tilawahnya saja, tidak usah lihat orangnya. Kan bisa saja untuk jaga perasaannya. Selama pasangan masih cemburu, berarti dia cinta. Kan gitu. Syukurlah. Kalau dia cuek saja, terserah mau jalan sama siapa, mau ngomong sama siapa, ini aneh nih. Gitu kan. Apalagi kalau dari laki-laki itu nggak mungkin terjadi, kecemburuannya pasti lebih besar. Gitu. Ya, ini makanya ibu coba kontrol saja masalah itu, tetap dengarkan tilawah. Tapi berharap suaminya menjadi seperti syekh itu, ya mustahil. Makanya dari awal nikah sama syekh. Jangan nikah sama dia kalau yang mau. Kadang-kadang begitu mengkhayal mau nikah kemudian maunya sama orang yang beragama atau orang, tapi dari awal nggak jadi laki-laki begitu, nggak minta sama Allah begitu, mengkhayal lah. Berharap jadi imam sholat malam, orang sholat wajib aja masih Senin Kamis, terus mau suruh imam sholat malam, bagaimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya sudah menikah 1 bulan yang lalu dan saya menikah siri dengan disaksikan wali saya. Tapi setelah pernikahan 3 minggu, orang tua saya menyuruh saya meninggalkan laki-laki yang saya nikahi, karena laki-laki itu tidak punya apa-apa. Karena omongan orang tua, saya pergi meninggalkan suami saya. Minta pendapat ya Ustaz, saya harus balik lagi ke suami? Apa saya harus dengarin orang tua saya? Karena saya merasa bersalah sekali. Saya harus bagaimana? Kalau ibu pada saat menikah dengan izin walinya, ayahnya di sini ya, maka tidak boleh ibu tinggalkan suami. Bukan alasan syar'i meninggalkan karena suami tidak punya apa-apa. Dia masih punya mata kan? Selalu nilainya materi. Kenapa materi ini? Dia masih punya mata, masih punya rambutnya. Iya, di Turki itu pasang rambut 1 helai $10. Dia masih punya rambut kan? Masih punya kuping, masih punya tangan. Ya udah. Kalau masalah materi, berdoa. Gini teman-teman, kalau kita temukan satu kekurangan dari pasangan, saya tidak bicara masalah kesalahan fatal ya. Kalau tidak sholat apa segala macam sudah kita nasihat, tidak boleh. Ini kekurangan, misalnya orangnya malas, orangnya kurang bersih, misal teknis gitu. Ya, ayo kita rangkul dia sama-sama. Ayo, seperti ini yuk kerjanya. Saya bilang sama istri saya, pernah berantakan rumah karena saya tidak suka dengan berantakan. Dia tahu, saya bilang saya nggak suka dengan berantakan. Lalu saya coba ambilin dia kertas. Saya jadikan contoh, ini kertas ya, saya berantakin nih di lantai. Bagus nggak kelihatan? Enggak. Baik. Sekarang lihat ya, saya kumpulin aja kertas itu, terus saya taruh di atas meja. Bagus nggak? Bagus. Nah itulah yang saya mau. Susahnya apa? Kan ada susahnya gitu kan? Hanya dengan merapikan, dan Allah itu indah, suka dengan keindahan misalnya. Jadi kita bisa rangkul, coba kita bantu dia supaya keluar dari permasalahannya. Walau gara-gara main game, gara-gara kurang perhatian, cerai aja
tinggalkan saja atau tidak punya apa-apa. Enggak. Sekarang masalahnya ibu yang bertanya ini, suaminya nggak punya apa-apa. Baik, maksudnya di sini materi, bantu dia. Ayo kita mulai usaha apa nih? Ibu sama-sama punya keterampilan apa? Yuk kita kembangin sama-sama. Banyak orang kemarin jalan kaki, tahun depan 2 tahun lagi mercy banyak. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tidak mungkin takdirkan ibu jadi suami dari istrinya kecuali memang ada masalah, ada sesuatu di situ. Apalagi memang ibu sudah menerimanya sebagai suami. Maka dari awal niat menikah untuk selamanya sebagaimana sudah saya sarankan dari di awal. Di sini jadi ibu harus kembali ya. Ibu nggak boleh dengarin orang tuanya. Kembali kepada suami dan suami harus ditaati di sini kecuali dia